Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan bahas latihan soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, untuk soal yang pertama ini kita gunakan sifat yang pertama. Sifat yang pertama menyatakan A pangkat M dikali A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Oke, seperti ini. Dengan menggunakan sifat ini, maka bentuk dari 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 dapat kita nyatakan sebagai 6 pangkat 4 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 pangkat 9. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Minus 2 pangkat 6 dibagi minus 2 pangkat 3. Oke, kita gunakan sifat yang kedua. Jadi sifat kedua bunyinya sebagai berikut: A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu dapat kita nyatakan sebagai A pangkat M dibagi A pangkat N. Dalam pembagian pangkatnya tinggal dikurangi, ya, M dikurangi N. Nah, dengan menggunakan sifat ini maka kita peroleh minus 2 pangkat 6 dibagi minus 2 dipangkatkan 3 dapat kita nyatakan sebagai minus 2 dipangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah minus 2 dipangkatkan 3. Oke, jawabannya adalah D. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga bunyinya A pangkat M dipangkatkan N. Jadi adalah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja M kali N. Sehingga dengan menggunakan sifat ini kita peroleh 16 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2, maka dapat kita peroleh 16 pangkat 3 kali 2 sama dengan 16 pangkat 6. Oke, jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 4, nah ini sudah gabungan antara sifat pertama dan sifat yang ketiga. Kita tahu bahwa 7 pangkat 2 pangkat 3 ini dapat kita nyatakan sebagai 7 pangkat 6. Karena ini sifat pangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikali. Kemudian dikalikan 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama, maka kita dapat sederhanakan menjadi 7 pangkat 6 ditambah 4 ditambah 2. Nilainya adalah 7 pangkat 12. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, untuk soal kelima, nah ini juga gabungan dari sifat yang ketiga dan sifat yang kedua. 27 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, kita tahu pada sifat yang ketiga ini berlaku 27 pangkat 2 kali 3 adalah 6 per 3 pangkat 3. Nah, kita dapatkan bahwa bilangan pokoknya nggak sama, kita nggak bisa gunakan sifat yang pertama atau kedua, ya. Nah, kita gunakan manipulasi pada bilangan 27 ini. Kita tahu bahwa 27 ini dapat kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat 3 kali 9, kemudian 9 itu dapat kita nyatakan 3 kali 3. Nah, dari sini kita peroleh 27 itu dapat kita nyatakan sebagai 3 pangkat 3. Nah, dari sini kita ubah 27 ini sebagai 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 6 dibagi 3 pangkat 3. Bila pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan, yaitu 3 pangkat 18 dibagi 3 pangkat 3. Nah, bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Hasilnya 3 pangkat 18 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 15. Oke, jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat dan kelima. Sifat yang keempat berbunyi A pangkat M dikalikan A pangkat atau B pangkat M, pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda, maka pangkatnya bisa dikelompokkan jadi A kali
B pangkat M, seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat ini maka kita peroleh 6 pangkat 3 dikalikan 8 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan saja, yaitu 6 dikalikan 8 pangkat 3 atau sama dengan 48 pangkat 3. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk soal yang kedua ini kita bisa gunakan sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu bunyinya seperti ini: jika A pangkat M dibagi B pangkat M, pangkatnya sama dalam pembagian, maka bilangan pokoknya bisa langsung dikelompokkan A per B pangkatkan M. Oke, dengan menggunakan sifat ini kita dapatkan 81 kuadrat dibagi 27 kuadrat, nilainya sama dengan 81 per 27 pangkat 2. Nah, 81 bagi 27 itu nilainya sama dengan 3, maka nilainya adalah 3 pangkat 2. Oke, seperti ini bentuk sederhananya. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah berikut: 7 pangkat 4 kali 16 pangkat 1. Nah, di sini kalian dapatkan bahwa bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya juga berbeda. Nah, untuk soal ini kalian harus melakukan manipulasi. Nah, kalau 16 ini kalian arahkan menjadi bentuk 7 pangkat, itu tidak akan ketemu karena 16 ini bukan perkalian 7 ya. Jadi ini kalian ubah menjadi bentuk berpangkat. Nah, kalau misalkan 16 kalian nyatakan sebagai bentuk 4 kuadrat dengan menggunakan sifat ini, maka keliru ya, karena bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Maka 16 ini kalian uraikan menjadi bentuk 4 kali 4, kemudian di sini 2, 2, 2, 2, maka jadinya 2-nya sebanyak 4. Nah, maka kita dapatkan dengan menggunakan sifat yang keempat, 7 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4, karena pangkatnya sudah sama, maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan. 7 kali 2 pangkat 4, nilainya adalah 14 pangkat 4. Oke, seperti ini. Oke, begitu juga soal nomor 4 ini, karena tidak ada yang sama kita manipulasi. Nah, ini kita bisa arahkan menjadi bentuk pangkat 3 ya, jadi 48 pangkat 3 dibagi 27 ini 3 pangkat 3, maka nilainya adalah 48 dibagi 3 kemudian dipangkatkan 3. 48 bagi 3 adalah 16, jadi nilainya 16 pangkat 3. Oke, untuk soal yang kelima, lengkapi titik berikut dengan angka yang tepat. Berarti kita arahkan menjadi bilangan pokok yang sama. Nah, yang paling mungkin adalah mengarahkan sesuai dengan yang ditanyakan 2 pangkat. Berarti ini kita ubah menjadi 2 pangkat. Kita peroleh 2 pangkat 9 dikalikan 8, ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 ya. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? Itu kan? Nah, di sini 2 pangkat 9 dikalikan 2 pangkat 3, pangkat 3 berarti pangkat 9 juga, nilainya sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi nilainya 2 pangkat 9 ditambah 9. Ini 9 tambah 9 adalah 2 pangkat 18. Jadi titik-titiknya ini dapat diisi dengan angka 18 angka tepat. Oke, seperti itu. Soal yang ke-6. Oke, untuk soal yang ke-6 ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya berbeda. Nah, kalau kalian arahkan dengan bilangan pokok yang sama itu akan kesulitan ya. Jadi kita arahkan ke pangkat yang sama. Yang paling mungkin untuk diubah adalah pangkat yang terbesar. Kita arahkan menjadi nilainya itu akan muncul 4 ini. Maka 2 pangkat 6 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4. Nah, di sini dikalikan 5 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 2 tambah 4 sesuai dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama kan seperti apa sih? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Begitu juga sebaliknya, kalau ada penjumlahan pangkatnya,
M plus N, maka dapat kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Maka bentuk ini dapat diperoleh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Kemudian di sini juga dikali 5 pangkat 4. Nah, di sini kita dapatkan 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 sesuai dengan sifat yang keempat tadi, bilangan pangkatnya yang sama, maka bilangan pokoknya tinggal dikalikan saja. Jadi didapatkan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 adalah 10.000 dikali 4 berarti 40.000. Oke, selanjutnya soal yang ke-7. Nah, ini juga kita manipulasi sama kita arahkan pangkatnya ya. Oke, 12 pangkat 5 kita ubah menjadi 12 pangkat 1 ditambah 4, kemudian dibagi dengan 4 pangkat 4. Oke, kemudian ini kita gunakan sifat yang pertama, kita peroleh 12 pangkat 1 dikali 12 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Oke, nah di sini kita peroleh 12 pangkat 1 12, kemudian ini kita sederhanakan. Nah, di sini pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya tinggal dibagi saja. 12 dibagi 4 3 pangkat 4. Ini kita hitung manual karena sudah enggak terlalu besar. 12 kali 81 nilainya adalah 96 tambah 12 92. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke sifat terakhir pada bilangan berpangkat 23 pangkat 0. Kita ketahui bahwa A pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, kecuali A nya ini nggak boleh 0 ya. Kalau A nya 0 tidak tentu nanti jawabannya. Nanti kalian akan pelajari di SMA. Oke, jadi di 23 pangkat 0 nilainya adalah 1. Oke, jawabannya adalah ini. Selanjutnya, bentuk pangkat positif. Kalau kita gunakan pangkat positif, nah sifat yang ketujuh bunyinya A pangkat minus N, nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kebalikan dari pangkat negatif adalah pangkat positif. Oke, maka kalau kita gunakan sifat ini, 19 pangkat minus 2 nilainya sama dengan 1 per 19 pangkat 2. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 8 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Nah, di sini kalian dapatkan nilai yang hasilnya 1 adalah nilai suatu bilangan kalau dipangkatkan 0. Maka nilai ini itu harus sama dengan 0 agar hasilnya itu akan sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 3x plus 6 itu harus sama dengan 0. 3x sama dengan, ini pindah ruas, jadi 0 dikurangi 6. 0 dikurangi 6 adalah minus 6. Kemudian untuk mencari x, maka kedua harus dibagi 3. Minus 6 dibagi 3 adalah minus 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal yang keempat, 2 pangkat minus 3 dikali 8 pangkat minus 2. Nah, ini kita manipulasi karena pangkatnya beda, bilangan pokoknya beda. Nah, tapi yang paling mungkin itu adalah mengubah bilangan pokok karena 8 itu merupakan kelipatan dari 2 ya. Jadi 8 ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 2 kali 4, kemudian 4 ini 2 kali 2. Maka 8 ini dapat kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita akan ubah di sini 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Dipangkatkan minus 2. Nah, di sini kita peroleh 2 pangkat minus 3 dikalikan 2 pangkat minus 6. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal disebutkan 2 pangkat minus 3 ditambah minus 6. Oke, nilainya adalah 2 pangkat minus 9. Nah, 2 pangkat minus 9 di sini nggak ada ya. Kalau nggak ada jangan dipaksa di pilihannya. Kita ubah menjadi pangkat positif, maka nilainya 1 per 2 pangkat 9. Oke, nah ini baru ada.
Soal yang kelima, 16 pangkat 2x ditambah 5 sama dengan 2. Nah, 16 di sini itu kita dapat nyatakan sebagai bentuk 2 pangkat. Nah, 2 pangkat dipangkatkan 2x plus 5 sama dengan, nah di sini kalau tidak ada pangkatnya, kesepakatan matematika itu ada nilainya yaitu 1. Nah, setelah itu kita jabarkan didapat 2 pangkat 8x plus 20 ya. 4 kali 2x 8x, 4 kali 5 20 sama dengan 2 pangkat 1. Karena bilangan pokoknya sama, untuk mencari nilai x maka kita samakan dengan pangkatnya. Sehingga kita peroleh 8x plus 20 nilainya sama dengan 1. 8x sama dengan 1 dikurangi 20, maka x sama dengan minus 19 dibagi 8. Oke, jawabannya adalah minus 19/8. Oke, soal selanjutnya 27 kuadrat dipangkatkan minus 3 dibagi 3 pangkat 2 kali 9 pangkat 0. Oke, kita ketahui soal ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Oke, bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai bilangan pangkat 3 pangkat 3 ya. Jadi nilainya adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan minus 3 kemudian dibagi 3 pangkat 2. Nah, seperti ini dikalikan 9 pangkat 0 nilainya 1, maka kita peroleh 3 pangkatnya kita kalikan semua ya, gunakan sifat yang ketiga, diperoleh 3 pangkat minus 18 dibagi 3 pangkat 2. Maka kita gunakan sifat yang kedua, 3 pangkat minus 18 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat minus 20. Nah, karena di sini nggak dituntut untuk menjadikan pecahan atau pangkatnya itu positif, maka pernyataan kalian seperti ini itu benar. Atau kalau kalian mau jadikan pangkat positif, maka ini tinggal dibalik aja 1/3 pangkat 20. Oke, saya rasa itu pembahasan soal kali ini. Ikuti terus pembahasan soal selanjutnya untuk bentuk angka.